Selamat datang di Kata Suara on Serangkai Sau Channel, dan kali ini kita masih akan melanjutkan novel Seudino by Simpleman part ke-9, bahagian Wolu. Mbah Tamin mengumpulkan Sri dan Dini di dalam kamar Dela. Duk, setelah semua ini saya memutuskan lebih baik untuk membongkar semua rahasia yang terjadi di sini. Dini ini sebenarnya adalah orang yang sudah lama mengabdi pada keluarga Atmojo. Alasan kenapa dia ada di sini adalah untuk berjaga-jaga dari hal-hal seperti ini. Sri makin terkejut. Rupanya selama ini hanya ia yang tak tahu apa-apa. Ia menatap Dini yang menunduk. Ia merasa tidak enak hati sudah membohongi Sri. Sekarang Sri mengerti alasan kenapa Dini begitu santai saat menerima semua ini. Dela tidak punya waktu lama lagi, Nduk. Bila santetnya tidak segera diangkat, kamu sudah tahu sendiri apa yang terjadi, bukan? Seluruh keluarga Atmojo akan mati. Tapi Mbah, bukankah semua keluarga Atmojo memang sudah mati kecuali Mbah Karso dan Dela? Tanya Sri. Tidak, tidak seperti itu. Dini memotong ucapan Sri. Mohon maaf Mbah, kali ini biarkan saya yang bicara. Sri menatap Dini. Perempuan itu menerawang jauh sebelum bercerita. Ada yang harus kamu tahu tentang siapa Atmojo yang sebenarnya. Semua dimulai saat masa kejayaan keluarga Atmojo. Mbah Karso adalah Trah Anom, salah satu gelar darah bagi seorang kepala keluarga yang hanya bisa diturunkan kepada anak pertama di dalam tangga keluarga Jawa kuno. Semua orang yang bekerja untuk Atmojo tahu siapa beliau. Sebagai Trah Anom, tentu membuat Mbah Karso selalu diincar oleh musuh-musuh keluarga. Namun, ilmu kebatinan yang dimiliki Mbah Karso membuatnya selalu bisa lolos dari segala malapetaka yang mendatangi. Sayangnya, itu tidak berlaku bagi penerus Trah Anom. Ya, Mbah Karso memiliki penerus, anak pertama dari keluarga Atmojo, ayah dari Dela, yaitu Pak Adicondro Atmojo. Beliaulah yang mewarisi Trah Anom dari keluarga Atmojo. Sebagai calon penerus Trah Anom, Pak Adi Condro tidak tahu bila di suatu tempat ada orang yang begitu membenci keluarga Atmojo. Orang yang bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk menumpas semua keluarga Atmojo. Malam itu, tepatnya malam setelah kepulangannya dari kantor, seseorang mengirimkan santet untuk menghabisi Pak Adi Condro. Akibatnya Pak Adi Condro tewas dalam sebuah kecelakaan mengenaskan. Kejadian itu begitu cepat. Yang aneh adalah ia tewas dengan darah menghitam. Dini terdiam lagi. Ia tampak mengingat kembali peristiwa itu. Kematian Pak Adi Condro dengan tanda darah hitam itu seakan memberi peringatan bagi semua keluarga Atmojo bahwa saat ini mereka tengah diincar. Hal itu membuat semua keluarga Atmojo pasang badan. Penerus Trah Anom dari keturunan pertama Adi Condro sekarang turun ke anaknya, Dela Atmojo. Hidup Dela tentu menjadi tidak aman lagi. Untuk itulah Mbah Karso dan Mbah Tamin membentengi penerus Trah Anom agar ia terhindar dari segala santet yang dikirim kepadanya. Pada suatu malam, Dela mendapatkan sebuah serangan brutal ketika hampir sebagian keluarga Atmojo tewas di malam perampokan gila itu. Hanya Dela yang tidak ditemukan. Hal itu membuat gempar semua orang. Tapi anehnya tak berselang lama, Dela ditemukan dalam keadaan selamat. Namun rupanya itu hanya cara licik dari musuhnya untuk menghabisi sisa keluarga Atmojo. Karena hal itu bukan hal yang baik, bahkan bagi Mbah Karso sendiri. Satu persatu dari keluarga Atmojo yang tersisa mati dengan cara yang aneh. Setiap satu dari mereka mati, Dela selalu ada di sana, melihat dengan senyum menyeringai. Pasalnya, tujuan sebenarnya Dela dikembalikan adalah untuk menghabisi nyawa pangkal dari keluarga kepala Atmojo, yaitu Karso Atmojo. Dini menatap Mbah Tamin seakan meminta pendapatnya, apakah ia harus melanjutkan ceritanya. Mbah Tamin mengangguk memberikan restu.
Sebenarnya di dalam tubuh Dela hidup makhluk yang memberikan santet khusus, teramat khusus. Ia biasa dipanggil oleh orang Jawa kuno dengan nama Sengar Turih, ratu dari alas Kolojiwo. Selain itu, nama Sengar Turih memiliki arti penyakit hitam yang akan perlahan-lahan menggerogoti nyawa dari orang yang menjadi pangkal dari sebuah keluarga. Sri menatap Dini. Ia tahu sebanyak ini dan tidak mengatakan apapun kepadanya sejak awal. Bahkan Erna juga memiliki rahasianya sendiri. Dirinya merasa bodoh di antara semua orang. Lalu apa hubungannya Jumar Kliwon dengan Dela? Tanya Sri. Mbah Tamin meneguk kopi di depannya. Rupanya kamu sudah tahu sejauh ini, Duk. Bagaimanapun semua ini terjadi, yang jelas kami membutuhkan kalian untuk mengakhiri semua ini. Mengakhiri bagaimana, Mbah? Duk, akan lebih baik bila kamu tidak bertanya perihal ini lagi ya. Entah sudah berapa kali Sri mendengar kalimat itu hingga ia sendiri berdiri menatap Mbah Tamin. Sampai kapan saya nggak boleh tahu, Mbah? Sekarang saya tanya, apa alasan sebenarnya kalian membutuhkanku? Mbah Tamin berdiri. Kami membutuhkan kalian karena kalian semua memiliki garis weton yang sama. Itulah alasan kenapa kalian berada di sini. Garis weton? Apa maksudnya? Mbah Tamin melangkah pergi tanpa menjawab pertanyaan Sri sama sekali. Sri menatap Dini, tapi gadis itu hanya menggeleng. Sri berharap bisa pergi dari sini secepatnya. Namun, tiba-tiba ia teringat dengan sumpah yang diteriakan Mbah Karso. Ia yakin wanita tua itu tidak akan melepaskannya sampai semua ini berakhir. Sesaat kemudian, Sri mendengar Erna berteriak menjerit dari dalam kamar Mbah Tamin. Sri dan Dini segera beranjak menuju kamar Mbah Tamin. Di sana mereka mendapati Mbah Tamin tengah memotong rambut Erna, kemudian mengikat potongan rambut itu pada sebuah boneka kayu. Ia berkata kepada Erna, "Ini kan yang kamu cari sejak kemarin. Siapa yang menyuruhmu?" "Kuncoro." Lagi-lagi Sri mendengar nama Kuncoro, tetapi ia masih tidak mengerti apakah ada hubungan Erna dan Kuncoro, ataukah Mbah Tamin hanya menyebak saja. "Bunuh saja aku, Pak Tua. Bukankah itu lebih baik?" jerit Erna. "Ya, masih ada yang harus aku lakukan kepadamu," balas Mbah Tamin. Sri menatap Erna yang hanya meliriknya sinis. Mbah Tamin memanggil Sri dan Dini agar keluar dari kamar untuk membiarkan Erna sendirian di sana. "Dok, aku akan pergi cukup lama. Maaf bila sekarang pekerjaan kalian jadi jauh lebih berat. Selain memandikan Dila, kalian juga harus merawat Erna. Aku sudah semakin dekat dan tidak mau kehilangan momen ini. Aku hampir menemukan di mana keberadaan Kuncoro," ucap Mbah Tamin menatap Dini, yang ditanggapinya dengan anggukan. Malam itu juga Mbah Tamin pergi meninggalkan Sri dan Dini di rumah itu. "Erna harus kita apakan, Mbak?" tanya Sri tiba-tiba. Ia menatap Dini yang juga terlihat bingung harus menjawab apa. Sri benar-benar tidak tahu bagaimana menyikapi semua ini. Semua terjadi begitu saja, seakan rentetan kejadian ini datang bersamaan dengan semua keadaan yang membingungkan. Erna yang ia kenal berubah dalam waktu sekejap, melemparkan Sri ke dalam pusaran tanya yang ia sendiri belum mengerti. Apa tujuan Erna melakukan itu? Pak Tamin sudah memberi perintah Sri. Kita harus menjaga dia, membuatnya tetap hidup. Setelah kejadian itu, setiap hari di rumah ini rasanya seperti siksa neraka bagi Sri. Ia tak hanya melihat pemandangan tak lazim dari Dila yang semakin lama membuatnya semakin takut, tetapi juga setiap kali ia mengingat momen itu, Sri selalu terbayang wajah iblis yang tersenyum memandangnya. Sri tersandar dari lamunannya. "Kamu mikirin apa?" tanya Dini. "Ayo, aku temenin mandiin Dila. Kayaknya mulai sekarang kita harus lebih sering berdua. Rumah ini terasa lebih mencekam sekarang." Sri mengangguk. Tangannya tengah memeluk baskom berisi air untuk mandi Dila. Dini membuka pintu kamar Dila. "Sri!" Sri terhenti, menoleh pintu di belakangnya. Pintu kamar tempat Mbah Tamin menjerat Erna. Itu suara Erna. "Sudah, abaikan saja. Sudah ada tugas sendiri untuk kita.
perintah Dini. Sri mengangguk. Ia berusaha mengabaikan suara Erna yang sejak kemarin meraung-raung memanggil namanya. Dini membuka keranda mayat sementara Sri mengikat satu persatu pergelangan tangan dan kaki Dila. Beberapa kali Sri mencuri pandang, memastikan bahwa gadis itu tidak lagi terbangun dalam keadaan sinting. Din, kamu tahu awal dari semua ini? Sri memandang Dini, wajahnya memelas, lelah dengan semua ini. Tidak tahu Sri, aku cuma pembantu biasa, sahut Dini. Ia memeras handuk berisi air sebelum mulai membasuh kulit kaki Dila yang semakin lama semakin pucat. Tapi, ucap Dini. Sri menoleh menunggu perempuan itu bicara. Malam itu aku dipanggil. Dipanggil? Iya, dipanggil. Dini menatap Sri. Selama bekerja di kediaman Atmojo, belum pernah sekalipun aku lihat seorang Karso Atmojo, kepala keluarga yang namanya begitu harum dikenal oleh semua orang. Dini mencelupkan handuk. Awalnya, kupikir aku sudah melakukan kesalahan sehingga beliau memanggilku. Tapi aku salah. Mbak Karso justru menawariku bayaran yang lebih tinggi dengan persyaratan khusus. Katanya seraya membilas handuk. Persyaratan khususnya adalah aku tidak boleh menceritakan kepada siapapun tentang pekerjaan yang akan aku lakoni. Pekerjaan apa? Menjaga Dila Atmojo di dalam kediaman beliau bersama seseorang yang sama sepertiku. Namanya Marni. Marni? Tanya Sri. Dini mengangguk. Marni adalah pembantu juga di kediaman Atmojo. Kami berdua bergantian membagi waktu untuk menjaga Dila, mengawasinya. Tapi sesuatu terjadi pada malam itu. Sri masih memandang Dini. Wajahnya tampak murung. Marni tiba-tiba mendatangiku. Ia minta aku menggantikan tugas jaganya malam itu karena itu ada urusan. Aku menolak, bilang aku sedang tidak enak badan. Marni sepertinya nggak terima dengan jawabanku. Aku bersikukuh tidak mau menggantikannya. Sejak sore aku sudah mengunci pintu kamar, istirahat setelah seharian menjaga Dila di kamarnya. Kamar Dila hanya berjarak beberapa pintu dari kamarku. Malam itu aku sengaja menunggu Marni masuk ke kamar Dila. Karena itu sudah menjadi tugasnya. Tapi dia tidak datang. Dia malah memasukkan satpam baru yang lalai dalam menjalankan tugasnya. Mungkin karena tak ada satupun Atmojo waktu itu ada di rumah kecuali Dila. Dini membilas perut buncit Dila sementara Sri masih mendengarkan. Aku memutuskan untuk tidur saja. Persetanlah dengan Marni dan tugasnya. Tetapi baru saja memejamkan mata, aku mendengar sesuatu yang sangat mengganggu. Terdengar suara keras seperti benda yang dibanting terus-menerus. Aku beranjak dari ranjang. Aku lihat Marni datang membawa gagang sapu. Ia masuk ke kamar Dila dengan wajah kesal. Terdengar suara Dila meronta-ronta, berteriak ampun. Tapi Marni terus-menerus memukulinya. Aku menahan diri saat itu semua terjadi, karena ini bukan kali pertama Marni melakukan itu. Sampai Sri menatap Dini. Wajahnya semakin murung. Hening-hening sekali sampai aku bisa mendengar rintik hujan yang tengah turun. Aku memutuskan keluar dari kamar, berjalan pelan menyusuri lorong, memastikan apa yang tengah terjadi dan aku menemukannya. Menemukan apa, Mbak? Tanya Sri. Menemukan mayat Marni, tewas dengan leher menganga. Di atas perutnya tertancap gagang sapu. Dila menangis di sampingnya. Malam itu begitu mengerikan. Seluruh keluarga Atmojo datang dan bertanya perihal apa yang terjadi. Aku menceritakan semua. Wajah Mbak Karso tampak sengit memandang Dila. Dan setelah semua fakta itu, kematian Marni dituduhkan kepada satpam muda itu. Ia tidak dapat berbuat apa-apa dengan segala tuduhan yang mengarah kepadanya, termasuk dengan kesaksianku atas perintah Mbak Karso tentunya. Semenjak kejadian itu, Dila dibawa pergi jauh dari rumah kediaman Atmojo ke tempat kita sekarang. Sri tidak berkomentar. Ia hanya menunduk menatap jemari Dila yang semakin lama semakin terlihat kurus. Mbak, kayaknya aku harus pergi dari sini, kata Sri tiba-tiba. Dini menatapnya. Jangan Sri, jangan lakukan itu, kata Dini menenangkan. Kenapa Mbak? Kamu sudah melakukannya kan dengan beliau? Melakukan apa? Kontrak gade nyawa bersama Karyo Atmojo. Sri teringat dengan peristiwa itu. Perjanjiannya bersama Karso Atmojo. Tubuhnya lemas,
Sri terdiam sejenak sebelum tangisnya pecah. Aku pernah melihat seseorang yang pernah melakukan kontrak itu bersama Kartoatmojo, dan kamu tahu apa yang terjadi padanya? Ia ditemukan tewas gantung diri dengan pesan terakhir yang membuat semua para abdi Atmojo merinding. Nyawaku tak lagi menjadi kuasaku. Itu adalah pesan terakhirnya, dan kamu tahu siapa yang melakukan itu? Mbah Karso. Dini mengangguk. Tak ada satupun dari mereka yang bicara lagi sebelum Sri bertanya kembali perihal sesuatu yang mengganjal dirinya. Apa Mbak Dini juga melakukan kontrak itu bersama beliau? Dini tak langsung menjawab, tetapi matanya sayu menatap Sri, mengisyaratkan sesuatu yang sangat jelas. Iya, aku juga melakukannya, seperti apa yang sudah kamu lakukan.